sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Bapak Inspektorat dan yang saya hormati Bapak Kepala Biro Desos yang mewakili para SKPD atau penuh KPD dan rekan-rekan kerja lainnya. Pada pagi hari ini kita akan memberikan klarifikasi kepada tim penilai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pengurus Utama Jenderal. Alhamdulillah Pak Gubernur, kalau koordinasi sudah dilakukan oleh Bapeda dan sekarang tim juri ingin melihat ke lapangan Pak, apakah pelaksanaan Pengurus Utama Gender ini dilaksanakan dengan baik atau tidak. Itu Pak yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi barangkali pada kesempatan ini saya mempersilakan Bapak Gubernur untuk menerima. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk istilahnya kesediaannya. Ya, sebetulnya kami DKI, kami ingin sekali sebetulnya itu tidak ada lagi perlombaan, jujur saja. Karena bagi kami itu selama ini perlombaan itu tidak menggambarkan keadaan di lapangan. Padahal maksud kita ada perlombaan kan sebetulnya supaya orang itu rajin kan, ada dapat sesuatu. Tapi yang terjadi di kita, akhirnya fokus kita itu adalah dapat juara perlombaan. Padahal harusnya perlombaan ini, juara ini adalah ekses daripada setelah kita melakukan sesuatu. Ini yang saya harapkan memang, ya kita nggak bisa lah ke menteri, mungkin saya kan ngomong dengan beberapa menteri juga nanti. Nah, Pak Jokowi juga, Pak Presiden juga nggak suka sebetulnya banyak perlombaan lagi. Kita mulai langsung diukur hasil. Makanya PKK kami udah kita robah nih, mulai anak ini. Kita mulai fokus, enggak saya cerita aja Bu, supaya Bu tahu, itu belum tentu saya benar. Ini kan namanya juga teman-teman yang memang udah dikasih. Kadang-kadang perlombaan itu kita nggak punya dana. Ini fakta, lurah camat kami itu mesti ngilup-ngilup dana ini. Uang kue yang bersihin got, keamanan itu tiba-tiba jadi uang transport, uang untuk ngumpulin ibu PKK, ngumpulin apa kegiatan betul kan ini. Dan akibatnya oknum inspektorat juga meres di DKI. Karena inspektorat sadar betul bahwa Anda tidak punya pos ini, pasti ada maladministrasi. Sehingga oknum inspektorat meres itu. Anda kasih saya 15 juta atau 5 juta, 20 juta. Ini yang membuat lurah-lurah camat kami hasil seleksi promosi terbuka itu stres. Pertama setelah 5 juta, dia bilang nggak apa-apa lah jadi camat, ya masih ada uang. Malah diskon di presin. Nah salah satu saya pelajari,
adalah banyaknya kegiatan-kegiatan perlombaan. Jujur aja, nggak apa-apa, jangan salah paham dengan saya. Saya mau sampaikan ini situasi yang kami hadapi. Nah, kita mulai bikin sampai Maret, nanti ada 6 taman yang baru. Nah, ukuran kita itu jelas di IPM. Kita ingin di situ semua taman harus ramah terhadap anak dan lansia dan disabilitas. Kita ingin tamannya ada olahraga, ada PAUD, ada perpustakaan, ada posyandu. Nah, saya bilang Pak Dedet, bisa coba Pak Dedet kemarin terus surat. Saya baru lapor pada kita. Pak Dedet ini masih pikiran cara lama. Pak Dedet bersurat kepada saya mengatakan, Bapak, kami kekurangan penyuluh KB di tiap kelurahan. Karena si penyuluh KB sudah pindah ikut seleksi promosi terbuka ke jabatan struktural. Itu cara berpikir lama. Yang cara berpikir undang-undang ASN yang baru, ini lebih baik fungsional sebetulnya. Itu saya yang ikut rancang. Saya Komisi 2 DPR, saya tim perumus, tim sinkronisasi undang-undang ASN. Dan undang-undang ASN berbicara fungsional. Jadi bagi saya, kalau di kelurahan itu tidak perlu isi kotak struktural kosong. Kalau ibu PKK bisa kita latih, bisa nggak dilatih jadi penyuluh KB ibu PKK, saya mau tanya. Ngapain taruh pejabat struktural di kelurahan kecamatan saya kalau gitu? Nah itu maksud saya. Coret, saya nggak mau. Karena kita mau gaji pegawai DKI paling kecil nanti 20 juta ke atas. Tahun depan udah 12 juta loh PNS DKI dapat duit. Kerja 12 juta bu. BUMD kita udah rata-rata 120 juta, 16 kali 17 kali gaji setahun. Ya kita mau bayar orang betul-betul fungsional. Nah jadi saya nggak mau lagi tinggal ke perpustakaan ngabisin uang triliunan untuk bangun perpustakaan di kecamatan-kecamatan. Untuk apa? Siapa mau datang gedung-gedung itu nih? Kenapa nggak tempat-tempat taman-taman itu yang ada olahraga, ada tempat kesehatan, nyampur terpadu tergantung luas lahannya. Di situ saja pitipin buku besar ada wifi segala macam. Jadi si nenek, si emak nungguin anak, nungguin bayinya bisa cek kesehatan. Kita bisa tahu status gula, garam, lemak. Kita bisa tahu status HIV-nya, status jantungnya. Kenapa nggak langsung? Terus komunitas masyarakat yang ada dokter juga bisa sampai kumpul situ bantuin. Nah ini yang kita mau ciptakan. Kita mau beri namanya. Makanya saya minta masjid, pesantren, mau sekolah yang miskin-miskin, yang depan tanahnya sempit, bilang sama tetangganya mau nggak sebagian wakafkan, wakafkan dan baik kami bayar supaya jadi taman-taman terpadu. Jadi kita mau kombinasi ada taman, termasuk ada rumah ibadah dekat situ. Jadi anak-anak di Jakarta semua katam, 12 tahun nggak katam dia baca Quran. Kalau nggak ngerti, jadi bisa gampang dihasut-hasut orang nggak ngerti ayat yang benar. Arab Saudi aja udah ngelarang potong hewan di tempat terbuka. Kita ngelarang, dia bilang kita kafir. Brengsek gitu. Sampai pengawat pinter-pinter UI pun ngomongnya begitu. Ahok salah. Ini kan sudah dari zaman dulu potong hewan itu di lapangan. Zaman dulu Tanah Abang udah potong hewan. Bener bos, zaman dulu juga naik itu kereta, apa namanya kereta, naik kuda loh, jalan kaki, mana ada mobil. Dia orang ngerti nggak? Zaman dulu tuh nggak ketemu penyakit. Itu kalau orang kedokteran ngerti, kalau kena antrak, dipotong darahnya jatuh ke tanah, sporanya itu akan hidup 60 hari. Makanya banyak anak kena main tanah itu 10 hari tewas. Kita dulu di kampung bilang tuh kena guna-guna. Makanya sekarang Arab Saudi pun nggak boleh cecerkan darah hewan ke. Coba mana yang Islam kita pergi ke Arab sana. Ada yang potong hewan cocokan ke tanah. Tapi itu isu itu saya melarang hewan korban. Sialan saya bilang. Saya aja nyumbang berapa puluh juta beli hewan korban. Bukan cuma di Jakarta, dia saya dibeli itu. Om saya semua. Aku mau jangan ribut. Mau ribut aja. Itu kurang ajar gitu. Cara ngasut-ngasut orang gitu. Ini orang mati. Ini bisa terjadi. Terus potong hewan. Boleh nggak sekali hewan nonton? Kalau dia anggap barat itu kafir lebih baik daripada kita yang beragama.
Coba lihat sapi yang kita potong semua, nangis kalau lihat hewan dibantai sampingnya. Itu betul-betul tidak mengerti ayat suci sama sekali. Kok jangan ribut? Mengaku membela Islam atau segala macam. Kok jangan ribut? Negosiasi, nggak ada negosiasi. Saya buka tantangan. Saya bilang sama orang, kamu kalau dilantik jadi gubernur, kamu akan jadi apa? Saya akan lebih galak, lebih berantem. Kenapa? Foto saya udah ada, yang gue pikirin. Kalau kemarin foto saya nggak pernah ditempel di sini. Lu suka nggak suka sama saya, mau kafirin saya pun ada foto si kafir di sini. Gue ajak lu ribut sekarang. Karena ini semua undang-undang, ini dasar. Di luar negeri potong hewan, gua tanya, ini bagus nih Imam Masjid Istiqlal, imam besar ini, Pak Yakub. Dia di Arab saja, ini mesti tutup, hewan masuk itu tutup, nggak boleh lihat. Nah maksud saya gini loh, kita masih cerita seperti ini. Pembangunan pemberdayaan perempuan ini penting. Anak itu dia menjadi agen untuk menyampaikan kebenaran. Jadi bukannya ikut demo dibayar 25.000, 50.000, teriak-teriak Ahok musuh Islam, nenek lu musuh Islam. Lu lebih ngerti Islam SMP sekolah. Itu tuh masalah gitu. Ya gitu menghasut orang, potong hewan kurban segala macam itu masalah. Itu tuh menghindari penyakit. Semua masih potong hewan. Nah itu contoh. Ya kan, bilang Ahok melarang menyetop uang untuk naik haji, uang makan. Yang nyetop mah Menteri Dalam Negeri, siaran kena saya lagi. Anggarannya ada kok, semua yang ke haji nih ngomongnya sama doktrinnya. Itu gara-gara PLT gubernur kafir ya begitu di stop uang seperti ini. Yang nyebar isu itu menghasut. Padahal kalau naik haji, di dalam manasik haji selalu diarahkan apa teman? Nanti kalau sampai ada kurang-kurang dikit, jangan mengeluh. Nanti nggak jadi haji mabrur, haji makbul lagi gara-gara terlalu banyak mengeluh. Makanya korupsi, tempat penginapan gila-gilaan, diem semua takut nanti nggak jadi haji mabrur. Didoktrin. Soal gini memfitnah saya di haji boleh. Fitnah saya itu masuk ke neraka, lapis paling bawah lo di api neraka. Aku baca baik-baik cerita Quran. Aku tidak betul-betul muak gitu dengan sistem orang politik yang memanfaatkan agama. Nah ini pemberdayaan ini tuh maksud saya seperti itu. Dia sebuah daerah akan kami survei. Kita udah survei dengan BPS nanti. Saya bisa tahu konflik daerah ini apa. Makanya lurah camat kami, saya belum cerita supaya ibu-ibu mulai kebayang DKI seperti apa. Nanti lurah camat kami ini seperti manajer, seperti kepala panti asuhan, seperti orang tua di wilayahnya. Dia akan dikasih pembantu kira-kira 50-100 pembantu. Untuknya kayak pembantu kayak ibu-ibu aja, kayak nenek saya aja, kayak mak saya. Mama butuh berapa pembantu di rumah supaya rumah bersih. Oh ini rumah sebesar ini kalau nggak pas pembantu saya nggak sanggup. Ibu saya bisa nilai beberapa pembantu urus rumahnya. Nenek saya bisa kok. Itu taman itu mesti cari 2 orang loh, buang rumput kata ibu saya. Ya sudah, kita tinggal hitung bayar. Nah, Jakarta saya dimanage dengan cara ini. Lurah harus tahu mau berapa pembantu bersihin buat bersihin apa. Nanti komunitas PKK Bu itu kita siapkan tempat kumpul. Saya Pak Radiono cari tempat itu tadi. Nanti satu lagi Pak Radiono, juga Pak Radiono. Saya udah ketemu TNI banyak. Sepanjang Ciliwung itu ada 7,2 km. Sisi kirinya itu semua markas TNI, asrama TNI semua. Dari jembatan Depok sampai ke Kopassus. Nah, saya udah deal dengan mereka. Saya mau 7,2 km itu diberesin Ciliwung. Dan TNI punya tanah gitu banyak. Jadi venue-venue buat Asian Games Pak, kita bangun di tanah TNI. Karena dia buka buat masyarakat juga. Jadi kita bangun aja semua tanah TNI. Dia mau kasih kita bangun venue-venue olahraga. Dan kita bantu dia beresin sungai Ciliwung 7,2 km. Tidak olahraga. Jadi nanti kita fokusnya di komunitas. Nilainya gimana? Saya bisa nilai yang berantem berapa orang. Saya udah minta BPS nilai. Kita namakan kebutuhan hidup cukup. Seperti idenya dari KHL, kebutuhan hidup layak. Jadi saya tidak mau orang miskin di Jakarta. Ini untuk siar ini ya. Orang miskin di Jakarta hanya 3,7%.
Wah, tepuk tangan, turun. Saya ketawa aja. Kenapa turun? Mana mungkin 3,7% orang miskin di Jakarta. Menurut saya 50% miskin. Oh, marah orang sama saya. Coba lihat standarnya apa? Standar garis kemiskinan yang kita pakai itu ternyata adalah 2.500 kalori per hari. Kalau dikonversikan ke rupiah itu hanya 347.500 atau 300 ya 46.000 naik turun. Bisa hidup nggak 500.000 saja di Jakarta? Seorang lajang di Jakarta survei terakhir kira-kira 2,5 juta. Seorang lajang di Jakarta. Kalau punya anak, istri, suami tidak kerja, nggak cukup. Makanya di Jakarta 40% ibu, bapak-bapak usia 16-18 tahun tidak sekolah di Jakarta. Kenapa tidak sekolah? Karena kalau dia tes tidak masuk, otaknya kan bukan otak yang nggak baik. Saya tiap hari makan keju, susu, coklat, telur. Itu yang bapak saya suka bilang sama saya. Saya dilahirkan beruntung, Bu. Dari kecil udah pakai piyama, pakai safari, pakai kickers, makan kayak di orang Belanda, meja dari susu. Teman saya masih minum teh manis pun nggak jelas kadang, makan singkong, kadang nggak makan. Saya juara, ada satu teman, sekarang dia jadi PNS, namanya Susayono. Dia juara 2-3 di bawah saya. Bapak saya selalu bilang begini, dia lebih pintar dari kamu sebetulnya. Kenapa Pak? Karena dia masih nimba air, cuci baju, jaga adik, makan nggak jelas, kadang nggak ada gula, cuma minum teh doang, kadang cuma minum air putih sekolah. Kamu berlimpah makanan di depan, buku gitu bagus. Masih banyak anak-anak itu lebih pintar dari perempuan, mereka nggak berkesempatan. Nah, sekarang kita tes dulu. Saya bilang biasa nggak boleh kan dites, kasih kuota, nggak ada kuota dulu kan. Anak orang yang les makan enak diadu sama orang nggak ada les nggak ada makan. Semua jatah negeri diisi anak kelas menengah ke atas. Berantem dulu bikin perasaan orang kaya dan pejabat, makanya pecahin semua supaya anak orang miskin bisa sekolah. Yang nggak bisa sekolah kemana? Sekolah ke yayasan-yayasan yang miskin, yang jauh. Itu butuh berapa sebulan? 800.000 kira-kira dia sebulan. 800.000 ini kalau 2 anak, 3 anak, habis bapaknya yang tadi lajang 2,4 juta. Nah kita mau kasih beasiswa full di Depet. Nah ini maksud saya, ini yang mau kita kerjakan. Jadi tolak ukurnya itu. Ini mohon maaf nih Bu, saya kritisi, saya ngomong apa adanya. Saya memang orang banyak nggak suka sama saya, tapi saya bicara ini hati saya. Makanya saya sudah katakan, saya nggak peduli nggak juara. Sama seperti MTQ kemarin. Kenapa kami melorot juara 6? Karena malu-maluin. Kita selama ini juara tuh bajak dari Depok, dari Jawa Barat, dari Banten. Jadi yang seleksi ya? Ini ada seleksi dulu. Saya lihat, itu saya lihat hadiahnya gitu gede, seleksi juara sampai 70 juta. Saya udah senyum-senyum kan, saya panggil. Saya udah tahu niatnya kenapa seleksi lebih mahal daripada hadiah olahraga loh Pak. Seleksi MTQ itu lebih mahal daripada olahraga. Enggak salah, itu rohani Tuhan loh Pak. Wah, nggak ada oke, nggak apa-apa. Inti itu supaya kabupaten lain, provinsi lain itu mau ikut seleksi di Jakarta. Makanya Jakarta selalu juara umum. Kenapa? Bajak dari provinsi lain. Nggak boleh. Nggak boleh bajak. Ngomong Jakarta nggak boleh. Tapi Pak, nanti kita juara, bisa juara 6-7 loh. Biarin, itulah Jakarta sesungguhnya. Gak usah sok rohani loh gue bilang. Jadi gimana caranya? Kamu cari dong ibu muslimah itu banyak. Tiap kampung ada masjid. Anda cari kiai yang baik. Yang mana yang baik dilatih. Cepet kok kalau dilatih yang betul gitu loh. Bikin masjid tuh enak supaya anak muda mau kumpul di masjid. Nah ini pemberdayaan. Ini revolusi mental yang dimaksud Pak Presiden. Mental orang tuh dipengaruhi dari keyakinan rohani. Misalnya tanya sama saya, kenapa kamu gitu, mental kamu gitu berani? Kamu kayak urat takut kamu putus. Karena saya yakin saya masuk surga kalau saya mati. Ini jelakannya saya. Makanya saya nggak takut mati. Kalau mati hari ini ya untung saya mati. Kalau bisa masuk surga ngapain balik ke presiden juga saya tidak mau.
dari keyakinan. Nah, lalu kenapa negara-negara yang maju, kreatif, itu dulu adalah negara yang didirikan dengan berbasis agama. Walaupun Amerika sekarang hari ini bukan negara agama, orang-orangnya banyak yang ateis, tapi dia didirikan dengan dasar orang-orang yang beriman dulu. Kalau orang dengan dasar itu, penciptaan kreator. Kata kreatif itu dari kreator. Orang yang menghubungkan diri dengan Tuhan, pasti dia kreatif. Makanya semua produk terbaik, ada suka nggak suka, yang kreatif. Itu dari negara-negara yang pikirannya itu ngakuin Tuhan. Baik Amerika bisa bertahan, duitnya pun itu in God we trust. Makanya semua produk kreatif itu rata-rata keluar dari Amerika. Karena semua orang dikasih kebebasan untuk berkreatif, berkarya. Karena suka nggak suka. Semua produk iPhone hebat-hebat semua dari negara-negara karena kreatif. Nah sekarang dunia berbicara tentang keunggulan kreatif. Keunggulan komparatif sebuah bangsa ditentukan oleh kreativitas, bukan oleh produksi massal industri. Industri itu entry barrier-nya tuh pendek. Orang punya duit dia bisa masuk. Tapi kalau kreatif, itu yang bapak saya bilang. Kalau kamu sekolah baik-baik, kamu dibunuh orang pun, dikubur pun, kamu tetap dikubur sebagai orang pintar. Dan gak ada siapapun bisa mengambil kepintaran Anda. Kamu punya nama baik, dikubur pun dengan nama baik Anda. Jadi kalau Anda kaya raya, dirampok malam itu, plus terjadi pembunuhan atau perampokan, penipuan, maka Anda akan dikubur hari itu sebagai orang miskin yang terbunuh, kata bapak saya. Nah ini yang saya mau pembangunan anak itu ini. Orang harus diarahkan untuk kreatif. Karena keunggulan sebuah bangsa ini, kita 2028 puncaknya bonus demografi, Bu. 2025. Saya tidak mau kita kalah bersaing. Ini udah terlanjur, saya udah bilang sama senator di Amerika, burung Garuda kami lebih kuat daripada burung elang Anda. Kenapa? Karena Anda pun kurang gentleman. Pita Bhinneka Tunggal Ika ada Iglurus Unum itu digigit di paru. Lu mau makan nggak mau lepasin. Kalau bangsa kami ini pegang. Kalau kami lepas goyang burung Garuda kami. Nah, pemberdayaan itu harus mengerti dasar semua Pancasila bisa kokoh, burung Garuda bisa kokoh, Bhinneka Tunggal Ika. Makanya saya kenapa singgung soal korban kafir jadi gubernur segala macam ditolak ini. Ini dasar yang mau digoyang. Gak bisa jadi bangsa hebat. Nah pemberdayaan ini harus perempuan itu diarahkan mengerti, menyampaikan tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya mau terpadu. Jadi bukan ini training Bhinneka Tunggal Ika, nyari lagi mana tuh? Oh kes Bangpol. Kes Bangpol saya kurang orang nih. Kalau mau 267 kelurahan, posnya kurang. Makanya duit kita habis urusan begitu. Lalu ngajarin kebersihan, buang sampah pada tempatnya, mesti pila-pila. Dinas kebersihan, kami butuh dana nih Pak, penyuluhan Pak. Dana LSM itu tanda kutip bohongan semua tuh. Saya udah periksa semua anggaran kita kok, makanya pada nolak e-budgeting semua kan. Karena supaya nggak bisa selok. Itu bohong semua tuh, 200 juta, 300 juta, ngilep semua tuh. Ya kan duit begitu, duit solar pompa-pompa ditilep kok, nggak ada solarnya kok di semua pompa itu, makanya hujan banjir. Udah perlu datang air lu, baru jadi solar, kan nggak ada solar, ditilep. Ya air udah penuh, disiram airnya gimana keburu, gimana mama keringkan dulu, biar airnya datang dan berpas. Itu yang terjadi di kita. Jadi akar masyarakat itu korupsi, pemberdayaan, maksudnya pembangunan perempuan, perempuan anak. Tidak tahu kan bilang surga di bawah telapak kaki ibu, kunci memang di ibu. Saya sepakat pemberdayaan ibu. Saya bisa hari ini karena saya ada seorang ibu yang ngajari dengan baik. Lalu kita bangkrut bapak saya. Karena bapak saya mulutnya lebih kacau dari bapak saya, lebih galak, nantang pejabat di zaman Orde Baru. Ya semua proyek dicoret. Miskin kita. Jual roti. Ya, ibu saya bilang, diketahui dari orang lain. Pedagang juga jahat kan. Anak pengusaha jual roti. Saya bilang sama ibu saya. Ibu saya kan tidak mencuri, nggak malu. Terus adik ibu saya itu jual roti kalau nama pabrik roti. Marah-marah tiparnya semua.
Masa roti kakakmu lebih baik? Kamu nggak mau bikin yang terbaik kalau sayang sama kakakmu? Ibu saya stop jual roti demi supaya adiknya itu tidak ribut. Terus kenapa, Mak? Kita masih bisa makan tanpa roti, tapi tantemu nggak bisa. Saya belajar banyak soal gitu. Nah, sistem itu sama kayak adik saya. Adik saya itu yang bupati sekarang, dokter spesialis ini, itu nggak lulus ke kedokteran. Kita terlalu banyak pacaran ya, anak nggak ganteng. Di sini main sejak SMA udah banyak pacar. Nah, cakep, tapi sudah katanya cakep. Atletis, main bola, semua punya bakat. Main apapun jago. Wah, jadi banyak fans. Nggak selesai sekolah. Nah, lalu dia jual mobil. Auto 2000, sales. List siapa-siapa yang mau dijualin mobil. Ya pasti cari bos-bos Belitung dong. Nah, bos-bos Belitung ada yang iseng. Dia anak pengusaha top di kampung ini. Kerjain dari pagi suruh tunggu sampai siang. Kan lu butuh gue beli mobil, kan gue sengaja gak mau keluar. Lalu terus dia ngomong lagi sambil makan. Lu tau anak si itu? Gue suruh dia tunggu setengah hari mau jual mobilnya. Gue bantu dia lah, kasihan beli kijang. Buat perusahaan itu. Gue dia tunggu tuh. Anak kedokteran gak selesai. Jadi mulut ke mulut sampai ke tante saya yang punya duit. Bilang sama ibu saya, anakmu itu berapa sebulan dapat duit? Dulu cuma 800.000 sejuta. Sejuta, 2 juta. Suruh jangan jual mobil, saya kasih duit sama dia. Bikin malu saja. Diomongin di semua tempat. Reaksi ibu saya apa? Itu anak saya, bukan anak kamu. Kamu gak usah campur. Justru kalau dia tidak tahu susah, gak akan pernah jadi dokter. Biar dia tahu dihina orang. Tunggu. Kalau dia masih mau mikir, siapa bener ya, gue ini dokter. Tinggal ujian negara, gue ini dokter. Kenapa gue mesti duduk di sini nungguin orang setengah hari? Coba dikasih 2 juta. Baik-baik. Nah, adik bungsu saya satu lagi pulang dari Swiss sekolah. Utang-utang kita bayar jual barang. Lulusan Swiss. Kerja di Hotel Sakila, 800.000 gaji sebulan. Dia bilang gini sama ibu saya, Mak, 800.000 tuh buat ongkos transportnya udah pas-pasan, Mak. Mobil susah, kredit mobil dulu kira-kira kalau kredit tanah itu gini kira-kira 400.000-an kan. Nah, 800.000 tuh saya mungkin berhenti, Mak. Ngabisin itu 150.000 US dollar. Ibu saya bilang begini, saya mau tanya sama kamu, kalau kamu mau ketemu orang, lobi-lobi orang di hotel bintang 5 seperti itu, kira-kira sebulan kamu butuh berapa duit? 2 juta, 3 juta cukup? Mana cukup, Mak? Kata adik saya, bisa 5 juta, 10 juta kamu hidup gaya lobi-lobi, ketemu orang hebat di hotel. Nah, sekarang lu gak usah keluar duit dan dapat 800.000 kerja di hotel itu. Kamu mesti kerja di situ. Supaya kamu biar kesempatan ketemu semua orang hebat di hotel itu. Dan kamu dapat duit, gak usah keluar duit. Kamu harus kerja, gak boleh gak kerja. Jadi bisa jadi pengusaha. Nah, ini masih pemberdayaan perempuan ini penting. Baik, ini harus kita training. Maksud saya gitu. Kalau saya mau guru ibu-ibu, saya nggak butuh juara. Saya mau Jakarta, saya mau otak orang Jakarta penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Ngukurnya gimana? Ngomong doang kamu bilang penuh-penuh. Gampang. IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Kalau otak penuh, saya mau tahu apakah tahun depan berapa anak yang putus sekolah. Kalau 16 sampai 18 tahun masih 40%, kita gagal. Nggak perlu juara. Saya mau harus turun sampai di 30%, 10% aja. Kenapa bisa? Karena pandangannya pendek. Ibu itu dia juga dinas pendidikan. Anak lulus SD, masuk SMP kalau dia nggak mampu, pasti suruh nggak sekolah. Saya saja sama berapa anak saya. Anak saya mau masuk ke sekolah internasional mahal. Saya juga hobi berantem sama pejabat juga tutup pabrik saya. Dan saya jadi bupati juga nggak berani korupsi. Berhenti bupati nggak cukup duit nyekolahkan anak lagi, bukan pengusaha. Ya, anak pertama saya masuk sekolah internasional. Anak kedua nggak bisa homeschooling. Oh itu istri saya protes. Lu ya anak perempuan pilih kasih ya, bukan pilih salah satu tuh.
tunggu, kalau ada duit lebih 2 miliar baru gue sekolahin anak perempuan. Pas dapat duit, ada jual saham segala macam, kayaknya dapat baru sekolahin ya. Nah maksud saya saja milih. Nah sekarang orang miskin juga sama. Udahlah kamu udah lulus SD, kasih kesempatan adikmu yang jangan sampai gak lulus SD. Atau udahlah kamu sudah lulus SMA, gak usah kuliah, adikmu biar selesaikan SMA. Nah ini harus kita temukan semua. Nah temukannya gimana? Ibu-ibu. Saya sampai bilang kok, saya di sini udah keluarkan nggak tahu berapa miliar, mungkin 7-8 miliar untuk tebus ijazah-ijazah. Karena orang miskin juga begitu lulus, utang sama sekolah. Dia mau kerja mau lanjut nggak bisa, karena ijazah sangkut di sekolah-sekolah swasta yang juga miskin. Nah saya udah bilang, kasih tahu saya bayarin pakai uang operasional saya. Nggak ada operasional saya taruh tabungan ke bank, nggak ada. Bukan, saya nggak pikirin hak saya pakai aja. Nah ini siapa yang bisa tahu? Jadi nggak boleh anak lulus SD, SMP, keburu putus 6 bulan 1 tahun, 2 tahun, nggak mau sekolah lagi. Nah ini pelindungan anak juga bagian dari sini, versi saya. Makanya saya nggak butuh lomba-lomba kriteria ini. Enggak, saya itu bisa dibohongin. Mau ada penilaian semua langsung rapi-rapiin. Saya udah hafal kok perintah SKPD. Wali kotanya panik, wali kota Dipura. Wah, tekan situ, panggil sini. Keluar duit pribadi nggak apa-apa. Saya bilang nggak keluar Dipura, nggak usah ikut. Yang penting setiap got nggak ada sampah. Tahu mana? Saya bisa tahu dari mana lurah kerja tidak kerja. Kemarin saya bawa lurah camat Setiabudi, Wali Kota Selatan. Saya langsung sengaja ke rumah waduk Setiabudi itu. Dan dia ada saringan otomatis. Hidupin kita lihat. Itu naik, dia kata sampo, supermi, bungkusnya. Ini berarti dari warga Anda yang buang, dari got itu masuk. Apa pemberdayaan apa namanya? Juara apa Adipura kemarin? Sogok sebagian saya bilang. Nipu, kalau nggak nyogok pun nipu. Waktu penilaian itu diatur. Saya nggak mau, saya mau perilaku. Ini revolusi mental. Juara itu hanya ekses. Saya berpolitik juga konsisten. Karena kayak mas saya, gimana caranya dia bisa terpilih? 2 hal. Saya ngajarin pemilih untuk pilih yang bersih, yang bisa buktikan harta dari mana, yang berani transparan anggaran, dan profesional pejabat itu melayani pelayanan. Itu pertama, kamu pilih seperti itu. Lalu kedua, saya kenapa terpilih? Kalau saya lebih baik daripada yang lain. Kalau ada yang lebih baik dari saya, jangan pilih saya, goblok lu pilih saya. Punya duit beli motor Jepang, beli motor Cina, lu goblok. Kamu ke TPS, ada yang lebih baik dari saya, pilih saya, goblok kamu. Harus pilih yang lebih baik dari saya. Jadi kalau nggak ada yang lebih baik dari saya, kamu tidak pilih saya, kamu rasis, itu aja cuma satu. Karena kamu nggak bisa terima lihat saya turunan Cina dan Kristen. Gak usah bohongin saya. Atau kamu punya kepentingan. Cuma itu aja kok kelemahan saya. Aku gitu ya. Saya hidup di tempat 93% Muslim, 55% fraksi bulan bintang. Mau ngomong apa? Menang saya jadi bupati. Adik saya jadi bupati lagi. Berarti adik saya itu gak sebaik saya. Masyarakat bilang, payah adik bapak, lebih malas. Oke, gak apa-apa. Lalu ngapain lo pilih dia? Kalau dia lebih malas dibanding yang lain sih masih jauh banget. Oke, lu udah pintar. Lu udah pintar. Nah arti itu, ini yang masuk pemberdayaan masyarakat. Kalau lihat politisi itu seperti itu. Jadi saya nggak berpikir dapat posisi. Saya konsisten lakukan ini, saya dapat posisi. Jadi jangan dibalik. Kalau kita berpikir dapat posisi, mengharapkan segala cara untuk posisi. Makanya saya harap kita DKI bukan itu. Saya tidak pernah bangga jadi juara. Pak Masih juga ngomong gitu, saya kaget. Mama masa wawancara orang tanya, Mama bangga apa nggak bangga sih di gubernur? Mama bilang enggak. Ya memang enggak dia. Ya mau bangga gimana? Ini kemarin ujian kita udah banjir kemana-mana dia bilang.
Orang miskin di mana-mana di sungai. Apa yang mau dibanggain dia bilang? Kalau kamu bisa beresin itu baru saya bangga dia bilang. Kalau cuma dilantik mah nggak bangga. Apa yang dibanggain? Nah ini kan dia bukan kejar posisi. Jadi posisi kita itu kita bukan untuk kekuasaan, bukan untuk posisi, tapi untuk kemanusiaan dan menolong melayani sesama. Karena kita kemanusiaan melayani sesama, Anda dapat posisi gitu loh. Ini harus dibalik ini. Nah ini kira-kira Bu, bukan saya mau kasih kuliah, tapi saya ingin Ibu tahu pandangan saya seperti ini tentang pemberdayaan yang lain. Kalau yang lain saya nggak mau. Saya bilang ngomong, kamu sih ngomong menteri, saya ngomong. Kebetulan sama menteri saya udah kayak teman semua, udah kayak SMS teleponnya, udah kayak teman. Tapi Pak Presiden juga udah sampaikan pada ini, kalau mau model-model lihat tuh DKI aja tuh model standar. Jadi kita mau jadikan ini semacam etalase model untuk transformasi seluruh Indonesia. Nah, kita mau kerjain dengan cepat. Jadi kalau pejabat yang masih tidak berpikiran sama dengan kami, saya stafkan untuk disekolahkan ke Diklat. Bukan jadi pejabat Diklat, disekolahkan di Diklat. Sampai kita bantu dia temukan dia cocoknya di mana. Dan bukan cuma tidak performance. Kalau ada yang lebih baik dari dia, saya juga geser. Saya mau Jakarta layanin rakyat itu harus yang terbaik dari yang terbaik. Nah, saya juga harus latihan dengan baik, terbaik. Saya harus latihan fisik saya dengan baik supaya saya tidak sakit. Saya latihan fisik tiap hari 35 menit. Semalam saya tidur 1:30 habis acara. Saya harus bangun 4:30, nggak ada toleransi. Untuk apa? Supaya warga DKI dapatkan gubernur terbaik secara fisik. Saya harus jaga makan saya, hidup saya, kerja saya, terus yang terbaik. Jadi kalau ada yang lebih baik dari saya, jangan pilih saya. Nah ini mesti disampaikan kepada masyarakat. Saya bilang mau pengawal saya, mau datang tim pengawal rescue semua. Saya bilang sama mereka, senjatamu mana? Saya lihat, ini jenis apa sih? Oke. Dia kasih tahu simulasi kan selalu terburuk. Kalau ada serangan suatu ini, saya suka katakan begini. Saya bilang jangan perlakukan saya sebagai bayi raksasa. Teknik pengamanan Anda itu seolah-olah tuh saya itu bayi raksasa yang digotong-gotong di bawah untuk selamatkan. Enggak. Itu terbunuh kalian ini. Saya enggak. Dia maunya gimana? Saya ikut bertempur. Kemampuan saya tidak kalah dengan prajurit Anda untuk nembak atau berantem, untuk lari. Ya Anda nggak usah ngurusin saya. Saya cuma butuh teman yang banyak buat berantemnya. Saya sendiri nggak bisa. Saya itu cuma film kungfu. Saya bilang itu film. Karena diajarin kan, habis tak belok kiri pasti ada yang nyerang gitu. Kanan. Kalau berantem bener mana tahu kita kapan dia pukul kita. Itu film. 1 lawan 1 juga capek kalau sama-sama punya ilmu. Makanya saya bilang sama mereka, saya tidak mau. Saya latih saya itu sekelas Anda. Nembak, berantem, lari sekelas Anda. Jadi kalau terjadi apa-apa, saya adalah salah satu prajurit Anda untuk bertemu. Jadi ini yang mau kita lakukan. Maksud saya pemberdayaan orang itu harus seperti itu, kita train. Kasih yang terbaik. Ini pelayanan. Kasih terbaik. Saya mau jadi, saya nggak mau diperlakukan kayak bayi raksasa kok, dilindungi di bawah, nggak bisa. Kalau dari ribut, sini pistol lo sini, gue juga isi, sama-sama. Baik kalian kantongin senjata yang banyak. Kalau dari ribut, gue pinjam berapa biji. Itu bertempur dong. Enak aja kita mati sendiri. Nah ini juga pesan harus tahu. Anak-anak muda hari ini harus ngerti dengan konsep ini. Kita tuh gini, kita mau ditegur, mau diajar. Kalau kita benar, 1000 orang lawan kita pun, semua lawan kita pun, kalau asas konstitusi, kita mati begitu. Gak ada alasan, mati adalah keuntungan. Ini yang mesti kita, saya pikir pemberdayaan anak itu semua seperti ini. Jadi motivasi, ya, provokasi juga. Tapi provokasi yang benar ya, untuk konstitusi. Jadi sebut ruangan saya waktu itu, Pak Jokowi minta evakuasi, saya nggak ada evakuasi Pak, kalau evakuasi rusak kasus tanaman. Evakuasi kita kalah. Ya Pak Jokowi kita sudah kita kirim 5 keluar. Kita yang nggak beri mau semua. Kalian berani nembak nggak?
Siap Pak, kalau nggak berani tinggalin saya. Saya di dalam. Nggak ada kalah. Saya pilih mati. Hebat konstitusi diinjak. Saya sampaikan kepada mereka. Saya siap mati demi konstitusi. Lo siap mati apa enggak? Kalau siap, ayo kita ribut. Ini nih, maksud saya bangsa ini harus dilatih seperti itu. Kalau nggak jadi pecundang. Kalau kita kreatif, olahraga nggak bisa Pak Radiono. Dia seluruh masyarakat harus didorong untuk paksa olahraga. Jadi olahraga yang miskin nggak bisa sewa gor, sewa apa, jadi ini melatih olahraga nggak perlu alat kok. Saya juga nggak pakai alat olahraga. Hanya senam jantung kencang, langkah tegap itu, lakukan stretching, lakukan squat, sit up, push up, pull up yang keras kayak tentara. Jeda cuma 10 detik. Cuma 10 detik aja jedanya. Kita bisa latih murah nih. Mau ke hotel manapun bisa. Betul-betul murah. Ini badan kita juga padat. Saya 93 kilo nih. Karena semua isinya padat. Saya bilang kok, kalau berarti kalau satu roboh sama saya. Kalau dia nggak punya ilmu gitu ya, saya roboh dia. Makanya jadi maksud saya tuh mental ini semua harus kita punya. Nah, pemberdayaan anak kalau kita punya kompak, pasti kita dapat. Ya saya kira itu, mohon maaf kalau panjang, tapi saya betul-betul berharap tim ini betul-betul bisa melakukan pemberdayaan pada perempuan. Saya udah keluar sama Pak Dedet berapa kali, saya nggak mau yang rutin. Keluar duit juga masih bohong-bohongin saya nggak transfer cash. Saya nggak terima. Jakarta tidak boleh ada cash. Semua kegiatan transfer. Saya mau monitor setiap uang sen, karena saya disumpah untuk mengamankan duit rakyat. Tahun depan hanya 25 juta. Ibu PKK nggak bisa saya buka cek, langsung kasih, nggak bisa. Istri saya udah semprot berapa kali, saya nggak bisa. PKK bubarin kalau nggak becus. Mau apa ada PKK? Kalau PKK kelakuannya kayak begini. Kalau gaji orang kurang, gaji yang baik. Nggak boleh curi-curi. Nggak jadi masih main. Cek, saya udah peringatin berapa kali. Masih ngelak-ngelak. Kalau ngelak, aku sekolahkan ke diklat. Cari posisi, itu betul. Karena yang anak muda di DKI, kita ada 72.000 pegawai. 6.000 lebih jabatan struktural. Berarti ada 66.000 kira-kira. Orang yang golongan udah tinggi, tidak bisa masuk ke struktural. Ini nunggu pensiun, muter-muter situ, saya nggak mau. Buang aja ke semua. Sekolahnya semua. Supaya ini bisa naik. Saya udah cek kok, anak-anak eselon yang misalnya eselon 3, 4. Baik-baik. Pinter-pinter ya DKI. Nggak ada kesempatan. Nah, gaji saya naikin, cukup dengan gajimu yang ada. Kalau nggak cukup, kasih tahu saya ajarin bisnis tuh, keluar aja dari DKI. Kita punya relasi banyak, pengusaha, BUMD. Mungkin kamu kan lebih kaya, lebih hebat. BUMN, kamu bisnis dong, saya ajarin lebih bisnis. Mau kredit, saya kasih kredit. Daripada bikin kacau di sini. Ya kan, istrinya maunya pakai tas Hermes melulu, ya repot. Mau beli jam tangan Richard Mille, repot. Ya jadi pengusaha kalau gitu kamu kaya raya. Nah ini model ini. Ya saya kira itu Pak, saya harus Bu, saya kira itu, mohon maaf, saya ingin Ibu tahu pikiran saya. Ini pemberdayaan dan perlindungan anak versi DKI. Kalau kita bisa lakukan, ini baru. Nggak usah dinilai juga kasih juara kok. Nggak dikasih juara juga rakyat akan bilang kita juara. Saya nggak pernah dapat penghargaan jadi bupati. Jujur. Karena dulu masih lobby-lobby dikit penghargaan bupati. Nah, saya bilang lagi, saya hati-hati dulu jangan ngejar penghargaan. Teman kita ada yang penghargaannya sederet, pilih lagi gagal. Kalau saya nggak pernah mau penghargaan. Datang Menko Kesra, Abu Rizal Bakri dulu. Inilah bupati wali kota yang membantu pemerintah memberikan wajib belajar 9 tahun menjadi 12 tahun. Semua, enggak, dari 6 tahun ke 9 tahun dulu. Semua tanda tangan. Kasih penghargaan. Itu saya duduk di bawah. Saya baru 5 bulan lebih dia bupati. Setahun lebih. Saya 5 bulan tuh saya kerjain. Saya udah 12 tahun wajib belajar tempat saya. Yang pintar udah saya kuliah. Aku nggak dapat.
Bupati yang membantu bedah rumah pakai APBD lebih banyak daripada pemerintah. Kasih penghargaan. Aku juga kerjain itu semua. Bupati yang bangun infrastruktur supaya ekonomi perikanan bisa maju di Hotmik. Punya saya itu full Hotmik, Belitung itu ada licin mulus. Bupati yang kasih kesehatan, orang miskin askeskin, dari yang jatah tidak cukup, pakai APBD melengkapi. Saya seluruh penduduk asal mau masuk kelas 3 dan puskesmas kasih penghargaan. Saya hitung 1, 2, 3, 4. Saya ketawa aja, semuanya saya kerjain. Ada apa dapat saya? Nggak ada. Tapi rakyat menghargai saya. Mau jadi gubernur, jadi DPR, mana-mana nggak keluar duit. Modal kartu nama doang nih, kartu nama. SMS ku. Nggak ada duit, 5.000 nggak ada. Pulsa nggak ada. Sorry aja, nggak mau pilih, nggak usah pilih. Pilih aja mau kasih duit, habis curi duit itu. Jadi juga sampai hari ini. Saya 11 tahun berkarir dengan cara kasar seperti ini loh politik. Minta uang sama saya nggak ada. Bagi sembako nggak ada. Kayak saya turun ke lapangan, Pak mana beras sembako nggak ada. Pak Wali Kota kan banyak beras Pak, Bapak turun bagi-bagi nggak ada. Itu namanya bantuan sosial. Tugas kita adalah keadilan sosial. Kamu harus cari tahu siapa di tempat saya kunjungin yang butuh beras tiap bulan. Bukan cuma saya datang kasih beras. Itu kalau ketemu saya di jalan. Kalau pas saya datang dia lagi ke pasar, lagi puskesmas, lalu nggak dapat beras kita. Itu namanya bantuan sosial. Kalau keadilan sosial, kita jamin dia tiap bulan dapat beras. Jadi saya nggak mau datang bagi-bagi beras. Nah ini jelas posisi kita itu jelas. Nah orang ini tadi nggak tahu bapak yang kasih, nggak perlu tahu. Karena tugas saya bukan itu. Sama kayak pesantren masjid, segala macam. Ngoceh macam-macam. Ngapain kita mau ngomong? Mau bantu pesantren, bantu masjid berapa juta? Itu namanya riak dalam Islam. Saya sekolah Islam sampai SMP. Kita yang ini tiba-tiba pejabat kalau populer jadi riak semua tuh. Bantu dikit, panggil wartawan. Satu kursi roda aja dikumpulin sekampung, kurang ajar. Biar masuk koran. Betul. Gila. Itu tuh model-model ini yang kita masih. Dan ini revolusi mental ini. Saya harap pemberdayaan ini penilaiannya mesti mengarah ke gitu. Lebih baik kami nggak jualan. Debat tipu-tipu itu nggak bisa. Ya saya kira itu aja. Terima kasih ya. Saya lanjutin aja teknisnya. Yang penting udah ngerti kan kira-kira pikiran saya. Sedikit, karena kami pagi sudah bicara dengan juri bahwa yang penting melihat lapangan. Hari ini tim akan melihat ke lapangan ke Jakarta Selatan. Tadi sebenarnya itu tujuan kami. Kita bukan penilaian Pak, tapi adalah kita melakukan verifikasi atau evaluasi apa yang telah dilakukan DKI terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DKI memang sudah menjadi contoh Pak untuk beberapa daerah lain terkait dengan anak contohnya. DKI sudah membuat jalan yang ramah anak. Artinya jalan trotoarnya lebih tinggi dari jalan dan trotoar itu sebelum ada trotoar sudah ada taman. Itu namanya ramah anak Pak. Dan juga bagi yang disabilitas juga ada tandanya, itu luar biasa. Dan kemudian pelaksanaan pengarus taman gender. Bagaimana adanya kebijakan-kebijakan yang Bapak buat, baik itu peraturan daerah maupun peraturan gubernur, hendaknya nampak diaplikasikan oleh dinas-dinas Pak. Kita tahu bersama, hendaknya dinas-dinas itu semua dinas berbicara tentang pelaksanaan kesetaraan ini. Tidak satu dinas pada Badan Pemberdayaan Perempuan saja, tapi bagaimana dinas lain menggali isu yang ada di dalam. Malah ada kendala Pak selama ini waktu kita mendampingi beberapa kementerian dan mengatakan kami Menteri PU, apa pula pemberdayaan perempuan di sana yang ada. Itu berarti itu masih bias pemikirannya. Banyak sekali PU itu. Tanggali contoh kecil saja. Kalau dia merancang tangga kan, kalau tangganya masih 12 cm itu belum responsif namanya. Perempuan susah naiknya. Tapi kalau dia buat 10 cm, tangganya selama ini tangga kan 18 cm tingginya, susah perempuan untuk naik. Sehingga sekarang bagaimana PU itu memikirkan tangga yang kalau gedungnya tidak pakai lift itu kecil sehingga perempuan naik itu, anak naik itu lebih aman. Begitu juga dengan kamar mandi kecil, toilet misalnya. Toilet perempuan dan laki-laki itu tidak sama Pak. Harus banyak perempuan. Kenapa? Perempuan itu lebih lama di toilet. Dan perempuan itu punya fasilitas harusnya toilet di perempuan itu. Dia perlu kaca. Kalau laki-laki nggak perlu. Perempuan itu perlu untuk taruh tasnya. Laki-laki berdiri berlari pun bisa. Contoh-contoh seperti itu Pak. Dinas-dinas dinas-dinas SKPD itu menggali isu yang ada pada dirinya. Jadi jangan berpikir kami kok Menteri PU apa pula tuh perempuan di kami. Apa
Jadi kami kesini Pak, tim verifikasi itu tidak menilai Bapak karena tidak ada nanti yang terbaik segala macam, tapi kami memberikan apresiasi Pak, karena selama ini kami lihat Provinsi DKI telah memberikan yang terbaik pelaksanaan terkait pembangunan pembangunan. Jadi itulah yang kita verifikasi karena sudah beberapa tahun DKI juga sudah melihatkan yang bagus. Tahun ini juga termasuk karena Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu Pak mengirim surat untuk evaluasi sebenarnya, evaluasi seluruh Indonesia dari 34 provinsi itu mengembalikan evaluasi itu ke kami 25. Ada yang tidak mengembalikan isian evaluasi form itu. Mungkin dia tidak punya beberapa kebijakan. DKI termasuk salah satu di antaranya. Dari 25 itu, 13 kita kunjungi Pak, kita verifikasi teman. Kami tidak berharap Bapak terima bagus seperti ini, alhamdulillah Pak. Kami juga mengatakan kepada Badan BP, udah terima, tapi dinas-dinas harus ada. Karena memang kita ingin tahu dinas-dinas itu kontribusinya apa. Kalau seandainya Bapak hadir, alhamdulillah kontribusi Bapak berarti komitmen pimpinan luar biasa. Kalau pimpinan sudah seperti Bapak semuanya Pak, dinas-dinas Bapak ini udah tinggal lari nih Pak. Cuma kadang-kadang pimpinan tidak banyak yang seperti Bapak bicaranya dan paham gitu Pak. Sehingga dinas-dinas itu harus meyakinkan pimpinan untuk berbuat sesuatu. Kadang-kadang di daerah keluhan juga Pak, sudah banyak ingin berbuat tapi tidak mampu meyakinkan pimpinan, dianggapnya perempuan itu kan sudah baik sekarang, apalagi yang diinginkan. Nah, dalam kalimat itu ada, itu yang tidak boleh. Anak, toh, apalagi yang cari anak. Kita berharap Pak, saat ini sebelum menyusun RPJMD, tentu suara anak didengar. Bappenas Pak sudah menyuarakan itu, sudah memulai itu. DKI juga demikian. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang dipikirkan anak. Tidak tahu kita apa yang diharapkan anak, yang diinginkan anak. Begitu suara anak didengar, itu diadop nanti di RPJMD Bapak, itu luar biasa. Nanti hendaknya seluruh dinas-dinas yang ada, RKA, SKPD itu hendaknya harus didampingi dengan GPS-nya. Memang hendaknya lebih, sehingga apa, sasaran itu lebih tepat guna Pak. Jadi kami atau saya sama kementerian Pak, saya dari Biro Perencanaan, dan Ibu Setiawati, beliau adalah dulu Deputi Pengarus Taman Jagat bidang kualitas hidup perempuan. Kemudian Bu Mas Wita adalah deputi di Menko Kesra sebelumnya. Jadi kita tim verifikasi kita ambil adalah orang-orang yang memang sudah pengalaman di bidangnya Pak. Jadi sekali lagi kami atas nama kementerian Pak, jadi kunjungan ini tujuannya adalah melihat apa yang sebenarnya sudah tim Bapak melakukannya. Itu yang kita lihat sebenarnya, dan itu kami kalau DKI ini bagus Pak, kita informasikan Pak ke kabupaten kota dan provinsi lain Pak untuk belajar. Sudah banyak DKI ini menjadikan untuk juga belajar, tapi juga DKI perlu belajar juga di tempat lain apa program-program DKI yang belum. Kita melihat mungkin kebijakannya. Kalau Bapak membuat sesuatu di lapangan sudah oke di masyarakat Pak, tapi kalau tidak didasarkan dengan peraturan gubernurnya, peraturan daerahnya Pak, tentu kan tidak bisa pegangannya Pak. Kalau Bapak tidak ada, siapa yang melanjutkan? Itu yang kita harapkan Pak. Jadi suatu ketika nanti saya melihat Pak dari beberapa provinsi yang sudah kita kunjungi, nampaknya kebijakan-kebijakan Bapak perlu dikukuhkan dengan karena itu komitmen. Sehingga suatu ketika Bapak tidak ada, suatu ketika Bapak badan tidak ada di tempat itu, kebijakan itu bisa dilanjutkan tidak terputus Pak. Itu yang kita harapkan. Itu saja dari mungkin kita evaluasi peraturan daerah semua lengkap di DKI. Ya. DKI sangat lengkap, perlu sangat lengkap. Persoalan kami cuma satu, jujur aja. Itu saya bilang, saya kritik di DKI. DKI ini ada contoh yang bagus-bagus, juara itu top. Karena kotaknya yang dibikin untuk memenuhi juara. Bikin contoh. SKPD ini tidak pernah kerjasama sebetulnya. Ini DKI nggak pernah yang bareng. Nah dia kawan bareng karena oleh pemerintah dibuat contoh. Nah itu yang saya kritik. Itu yang saya katakan DKI itu hanya bikin untuk dapat juara. Jadi ada loh yang bagus. Padahal maunya saya itu semua RW harus dikerjakan gitu loh. Bukan ngambil. Jadi kalau DKI ini enggak, jika kita perlombaan itu saya kritik gitu. Kalau namanya perlombaan, kan kita kirimkan kayak tadi gue bilang kan. Tolong ya kirimkan 25 lokasi yang mau saya nilai. Itu perlombaan kan. Nah saya akan mencari secara acak 15 lokasi. Dan saya tidak kasih tahu kalian 25. Padahal di DKI itu butuh 267 lokasi sebetulnya. Itu saya maksud. Karena hanya perlombaan 25 itu saya bilang saya tidak mau yang seperti itu. Saya mau 267 dikerjain 267. Kenapa cuma kasih tunda? Ngapain Anda tunda? Emang manusia beranak. Saya besok tambah 1 hari lebih tua loh. Nggak bisa ditunda. Kenapa tidak mau di? Kecuali di daerah Bu ya, duitnya nggak ada Bu. DKI duitnya banyak. Cuma pakai 35%.
DKI, nggak bisa ngabisin duit nih. Sementara semua program yang bisa dikerjakan 100%, dia kerja 10. Inilah yang jualan dong, DKI duitnya gitu banyak. Ibu pengen tahu ada aqua, berapa aqua, 1000 aqua. Ya sudah, aku beli 1000 itu taruh. Padahal fakta 10.000 nih. Nah maksud saya, kenapa Anda tidak mau langsung 10.000 gitu loh? Kan orang kan nambah umur nggak bisa ini. Nah karena asasnya otaknya lomba. Nah karena saya nggak mengerti, daerah lain kalau dipaksa semua teriak dong. Nah saya pengen tuh tekan DKI, Anda nggak ada toleransi. Semua RW lakukan seperti titik ini. Jadi saya nggak mau memisahkan DKI dengan cara lomba yang lain. Maksudnya itu. Jadi kalau DKI jadi gagal gimana? Karena standarnya tinggi. Biarin, biar tahu ada duit kok. Manusia nggak bisa ditunda. Kalau cuma pilih 25 pasti menang kita lebih top lah. Kalau DKI harusnya contoh, bisa gitu. Nggak mau saya. Terus daerah lain juga menang. Ini jadi mohon maaf ya. Saya udah 11 tahun di pemerintah. Itu bias juga. Jadi hampir semua daerah juga berpikir karena mau dinilai 25, aku beresin. Sama bisa Adipura. Kenapa saya tolak dulu? Tetap timnya kok. Ada konsultan kasih tahu, Pak, Bapak bisa menang Pak. Karena yang dinilai ini hitungan kabupaten. Yang dinilai itu cuma jalan raya ini Pak. Bapak rapiin ini aja Pak. Terus kasih hijau, kasih trotoar. Nanti yang dinilai itu makanya terjadi di Indonesia. Orang bingung. Heran ya, kota Bogor tempat Adipura kok masih jorok ya di kiri kanan di pojok itu ya. Kenapa? Karena tim yang datang nilai itu hanya di titik-titik tertentu. Dan si kota kabupaten selalu mengusulkan yang terbaik. Kalau baik saya rapiin, nah saya nggak mau. Begitu ada sampah saja dikit. Jakarta mah kalau Adipura kalau logika pasti dapat. Kalau kita mau ngotot kalau dibagusin, saya nggak mau, makanya saya tolak. Boleh ada sampah, ada laporan sama saya anggap Anda tidak pantas sama Adipura. Makanya wali kota yang baik senang. Aduh senang Pak, sekarang kita nggak usah fokus ke jalan Adipura Pak. Kalau nggak dulu semua dikumpulin dikejar untuk penilaian itu maksud saya yang mau saya revolusi. Ini nggak boleh Jakarta nggak boleh. Nah terus ini kan kita baik ngomongnya. Saya sama BPK, saya mau cari gara-gara supaya dibenci saya. Saya ketemu penilai, saya sengaja cari gara-gara. Saya memang agak kurang menyenangkan. Kalau orang yang kurang senang sama saya itu agak nyebelin. Saya sengaja supaya dia kesal sama saya, nyebut sama saya. BPK, aku jangan ribut. Supaya ditemuin teman saya di kota. Aku jadi kenapa? Supaya dia periksa saya habis-habisan. Jadi yang orang lain diperiksa yang lebih enteng, ya kita tuh cari-cari gara-gara udah Pak. Mereka cari-cari kan, sampai semua sudah cari-cari. Saya sih ketawa aja. Jadi keluar kita WTP, ya, WDP ya. Nah, WTP ya, dari WDP jadi WTP. WTP dulu WDP. Nah, terus saya ketawa-ketawa. Jadi apa ya? Ini dari zaman dulu juga udah sama kok. Saya kan orang baru. Kok dulu bisa WTP, kok sekarang jadi WDP? Ini dulu periksa apa bos? Berarti dulu dia periksanya kurang kecil. Nah saya cari gara-gara sama dia supaya periksanya lebih kecil. Nah sama saya waktu jadi bupati. Kenapa saya ajak ribut LSM dan wartawan yang kontrak? Dulu masih nyetor tiap bulan 25 juta sama mereka. Dari Humas Kominfo bagi-bagi. Duit karang-karang. Saya stop 25 juta bedah rumah kampung lebih cepat. Ngapain gak sih wartawan kontrak, LSM kontrak? Wah langsung datang ke saya rombongannya. Bapak jangan sombong ya, Bapak butuh kami. Oh iya memang butuh kami. Itu uang kami mana nggak ada. Begitu kami akan periksa semua kerjaan Bapak. Kita akan laporkan, tulis di koran. Tulis aja. Mau pikirin. Masih nggak ngerti. Malam-malam saya kasih tahu, kali saya ajarin ya. Saya ini kekurangan uang beli bayar auditor. Nah kalau kalian musuhan sama saya, kan periksa semua kerjaan saya tuh. Yang diperiksa itu kerjaan kepala dinas saya. Jadi kamu bantu saya jadi auditor gratis. Yang repot kalau saya terima setoran berapa persen, gua takut. Ini saya nggak terima setoran, lu periksa aja semua, gua penjarain semua, periksa, aku cari musuhan sama kamu. Keluar dari kantor saya. Gak mau keluar, aku suruh pengawal, hajar aja kalau mau keluar. Aja ribut, aja berantem.
mau 2 1 lawan 1 jadi bupati dulu supaya imbang saya bilang. Ya kalau sekarang mau bayar, saya punya tukang pukul resmi loh aparat. Ngapain mau bayar preman pukul lo? Aparat resmi, ya gua hajar. Saya mafia resmi kok sekarang kok. Saya mafia resmi, punya senjata resmi semua. Dia masih takut sama lo saya bilang. Ini jadi hebat. Jadi semua diperiksa, ketahuan. Nah, sekarang saya sama. Saya minta tolong ibu-ibu bantu saya, mesti ya, kita mau bantu. Jakarta diperketat, nggak bisa kasih 25. Tiap kelurahan paksa dia, tiap kelurahan. Oh, tiap RW mungkin repot. Tiap kelurahan masih ada. Jadi kita ada 267 kelurahan. Ibu nggak perlu periksa. Semua saya juga suka nakut-nakutin mereka. Bu, rumah pompa saya juga banyak. Saya juga bilang, saya mau periksa rumah pompa. Yang mana? Terserah gua. Atau mau yang mana? Dia juga bingung mau yang kemana kan. Dia suruh sini, saya mau kesana. Ya akhirnya siap-siap gitu loh. Jadi itu juga sama kan. 267 kelurahan. Kalau Jakarta nggak bisa penuhin itu, coret. Nggak boleh bandingkan daerah lain. Kalau 25 itu terlalu gampang. Kalau ini kerja terlalu gampang. Atur-atur bulanan. Saya mau bubarin di dinas ini lama-lama kalau nggak ada guna. Ayo pemberdayaan. Kalau cuma rutinitas, hanya kejar juara, kegiatan, kumpulin orang, ngabisin duit, nggak ada guna. Ngapain? Ada dinas begitu. Kasih aja Bu PKK digaji semua Bu PKK. Pemberdayaan langsung berfokus-fokus kelurahan RW. Tidak gaji siapa? Ini terlalu banyak PHR. Ya Bu, mohon maaf Bu. Biasanya kalau ketemu pertama kali saya cerita lebih banyak. Supaya Ibu kenal saya. Kalau ketemu kedua kali Ibu yang cerita banyak. Pak, sebentar.